Yang bisa banyak dikunjungi, dengan banyak dikunjungi akan semakin banyak orang yang sejahtera. Kita akan memasuki komplek Jalan Salib. Mungkin tanpa ada kesalahan. Dan karena itu, dari hukuman mati itu menolak untuk jadi korban kualat. Istilahnya kemudian dia pakai cuci tangan. Sampai sekarang rasa cuci tangan itu masih digunakan untuk menolak bertanggung jawab atau untuk menolak menjadi kualat. Ini sesi yang pertama, stasi yang pertama. Kita lanjutkan ke stasi yang kedua. Jadi stasi pertama itu di pengadilan, kemudian paku di kayu salib, bukan di salib jalan raya. Nah, ini stasi kedua diberi judul Yesus memanggul salib. Ini artinya Yesus memulai eksekusi hukuman untuk kategori kriminal paling tinggi. Karena dengan disalib ini penderitaannya paling besar. Jadi dengan disalib orang akan menderita kesakitan sampai sarafnya kemudian tidak kuat lagi lalu mati. Berbeda dengan kalau misalnya dipenggal atau digantung, itu dia tidak merasakan penderitaan yang lebih panjang. Tapi dengan hukuman salib, penderitaan akan menjadi lebih panjang dan lebih besar. Dan ini adalah stasi kedua, Yesus mulai memanggul salib. Maksudnya dari pengadilan dia stasi ketiga adalah perhentian untuk merenungkan peristiwa Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Jadi baru saja memulai perjalanan memikul salibnya sendiri untuk menuju ke Bukit Golgota dari ruang pengadilan di tengah kota Yerusalem. Kemudian di perjalanan itu salib ternyata sudah sangat berat. Kita bisa memahami kalau seorang terdakwa itu semangatnya bisa putus, maka tenaganya juga bisa hilang, maka dengan cepat kelelahan itu sudah langsung mendera dan Yesus jatuh untuk pertama kalinya dalam situasi seperti itu. Biasanya kalau orang berdoa di sini itu berhenti, kemudian berdoa merenungkan peristiwanya, berlutut, lalu berdiri lagi, lalu berjalan. Itu biasanya ini salah satu bentuk doa, istilahnya devosional. Jadi bukan sesuatu yang wajib, tetapi dalam tradisi ini sangat berguna untuk meneguhkan iman dan tujuan merenungkan pengalaman penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kalau yang berniat untuk berdoa, dia akan berhenti dan berdoa. Tetapi bagi yang tidak berniat, ya itu bukan doa ya. Makanya ini bisa dikategorikan sebagai wisata. Dikategorikan sebagai wisata ya karena memang tidak semua yang datang ke sini adalah berdoa. Nah, sekarang kita masuk ke stasi keempat. Disebut Yesus berjumpa dengan ibunya. Dengan merenungkan peristiwa ini kita bisa membayangkan bahwa penderitaan yang diderita oleh Yesus itu bukan hanya penderitaan personal, tetapi adalah penderitaan yang kena pada orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini adalah ibunya. Keluarganya pastilah
inilah akan sangat mengalami kebingungan dan ketakutan yang besar karena anaknya dihukum sebagai seorang kriminal tingkat tinggi, padahal tidak ada bukti kesalahan. Nah, dengan merenungkan ini, warga Katolik yang berdoa di Jalan Salib itu diharapkan juga mampu mengembangkan empatinya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi tidak hanya memikirkan apa yang ada dialami oleh pribadinya, tetapi mesti juga memperluas wawasan dan empatinya bahwa setiap perbuatan itu bisa kena ke orang-orang di sekitarnya. Nah, perjumpaan dengan ibunya ini tentu saja akan menjadi sangat aneh, suasananya pasti akan sangat dramatis karena perjumpaan ibu dan anak dalam situasi anaknya sedang menjalani hukuman. Berbeda kalau anaknya sedang menerima trofi juara satu itu ibunya pasti gembira, tetapi ini anaknya itu sedang menjalani hukuman, padahal tidak ada bukti yang ditemukan dalam pengadilan. Ini stasi keempat, kita lanjutkan jalan ke stasi kelima. Perjalanan fisik sekaligus dalam kerangka perjalanan spiritual. Nah, kita sampai pada stasi perhentian yang kelima. Ini adalah diorama adegan ketika Yesus ditolong oleh orang yang namanya Simon dari Kirene. Pada waktu dihukum ini, murid-murid Yesus itu tidak ada yang membantu, tidak ada yang muncul mendekat karena takut. Kalau gurunya saja dihukum, apalagi murid-muridnya. Nah, kemudian dalam perjalanan memikul salib ini, ternyata ada orang lain yang istilahnya bukan murid-murid dekat dari Yesus, namanya Simon dari Kirene. Dia malah kemudian berani mendekat dan memberikan pertolongan kepada Yesus yang sudah kelelahan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Simon dari Kirene inilah yang membantu Yesus untuk melanjutkan perjalanannya itu. Ini mau menunjukkan bahwa murid-murid itu bisa hilang, bisa menjauh dari gurunya karena tekanan sosial yang amat tinggi. Tetapi selalu ada orang-orang yang tidak dikenal, yang tulus, yang bisa memberikan bantuan untuk melanjutkan perjalanannya. Ini stasi kelima, Simon dari Kirene menolong Yesus. Kita lanjutkan menuju perhentian yang ke-6. Stasi ke-6 ini adalah fragmen adegan ketika wajah Yesus diusap oleh Veronika. Veronika ini juga bukan murid terdekat Yesus, tetapi ini adalah orang yang peduli, yang berempati terhadap Yesus yang tidak bersalah tetapi harus menjalani hukuman mati. Lalu sebagai sebuah upaya dukungan moral terhadap Yesus yang sedang menjalani hukuman mati, Veronika mendekat dan mengusap wajah Yesus, jadi ngelap gitu ya. Dalam perjalanan dia berkeringat dan keringatnya dia sudah bercampur darah, darahnya keluar karena pukulan para prajurit tadi. Nah, dengan mengusap itu maksudnya adalah mengelap ini supaya Yesus mendapatkan ketegaran lagi. Kayak kalau atlet itu atlet bertanding itu kan sosok ngusap keringat itu ya, bukan hanya secara praktis membersihkan mata, tetapi dengan mengusap itu ada kesegaran yang dialami oleh atlet itu. Demikian juga ini Veronika mengusap wajah Yesus dengan secari kain supaya Yesus mendapatkan kesegarannya lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam tradisi Katolik, kain yang diusapkan oleh Yesus itu kemudian
ngecap wajahnya Yesus itu tradisi. Kita lanjutkan, stasi berikutnya adalah stasi ke-7. Kalau tadi di awal itu sudah disebut Yesus jatuh untuk pertama kalinya, maka pada stasi ke-7 ini dikenangkan peristiwa ya Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Jadi setelah mendapat penghiburan, perjumpaan dengan ibunya, ditolong oleh Simon dari Kirene, diusap wajahnya oleh Veronica, Yesus melanjutkan perjalanannya, lalu kemudian dia mengalami jatuh untuk kedua kalinya. Jadi salib ini dipikul, diseret, karena nggak kuat pikul itu, maka dia sambil menyeret, sambil memikul itu. Nah, karena itu semakin lama semakin lelah, maka semakin terasa berat, lalu Yesus disebut jatuh untuk kedua kalinya. Kalau ada kedua kalinya, nanti ada yang ketiga kalinya. Kita lanjutkan. Masih stasi ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Nah, ini mau diceritakan betapa Yesus yang sibuk terkungkung oleh penderitaannya, toh juga tetap bisa mengatasi penderitaan itu dengan memberikan perhatian dan bahkan penghiburan untuk perempuan-perempuan yang terharu melihat nasib Yesus yang tidak bersalah tetapi dijatuhi hukuman mati. Melihat fisik Yesus yang kecapean, kelelahan, terluka, perempuan-perempuan Yerusalem itu menangisi Yesus. Tetapi disebutkan bahwa pada saat itu Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Maksudnya menenangkan, jangan terpukau pada apa yang kelihatan saja, tetapi perempuan-perempuan Yerusalem diajak untuk melihat apa yang menjadi tujuan ini semua. Kalau dalam bahasa kita barangkali itu mirip dengan badai pasti berlalu. Nah, kalau orang hanya terpukau, tersirap oleh badainya saja, nah dia bisa berputus harapan. Kalau putus harapan, nanti badainya selesai, dia tidak siap untuk melanjutkan hidup. Nah, seperti itu kira-kira Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya, supaya perempuan itu memperluas cakrawalannya, tidak terkurung oleh situasi dramatik yang memang mengerikan, tetapi bisa melihat dari ini semua nanti akan menjadi apa. Perempuan Yerusalem diajak untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi setelah penderitaan ini nanti lewat. Kita lanjutkan ke stasi berikutnya. Kita sekarang sudah sampai pada stasi yang ke-9. Nah, ini tadi yang saya janjikan, kalau ada jatuh kedua kalinya, pasti ada yang jatuh ketiga kalinya. Nah, ini adalah pengalaman Yesus yang tersungkur ketika memanggul salibnya. Jadi pengalaman jatuh itu adalah sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat biasa, dan sebenarnya ya juga wajar-wajar saja. Sama seperti Yesus jatuh untuk ketiga kalinya dalam perjalanan menuntaskan tugasnya, maka kita manusia itu juga akan juga mengalami hal yang sewajar itu. Jatuh pertama kalinya, jatuh kedua kalinya, tetapi yang penting bukan menghitung berapa kali jatuh, melainkan yang dihitung adalah berapa kali orang bangkit dan melanjutkan hidupnya. Jadi kegagalan itu tidak usah menghentikan usaha, tetapi terus berusaha sekalipun ada kegagalan atau kejatuhan. Nah, diharapkan warga Katolik yang berdoa dengan ini juga merenungkan bahwa itu biasa sebenarnya, orang jatuh, orang gagal. Yang namanya latihan rohani itu juga sering dihiasi, ditaburi oleh
punya kegagalan. Yang penting bukan menyalah-nyalahkan diri, tetapi terus berusaha untuk bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Dan kita melanjutkan perjalanannya. Yang namanya Golgota. Golgota ini juga disebut Bukit Tengkorak. Maksudnya bukit di mana dihukum para kriminal dan kemudian dibiarkan sampai mati, maka disebut tempat tengkorak. Nah, sampai di Bukit Golgota ini pakaian Yesus ditanggalkan. Jadi tadi sudah dihukum, sekarang dipermalukan. Maksudnya kalau dalam tradisi kitab suci Katolik, pakaian itu melambangkan jati diri atau identitas. Jadi kalau teman-teman ini pakai pakaian yang warnanya seperti ini, berbeda dengan Pak Daniel, nah itu berarti kita langsung sekilas, oh beda, Pak Daniel ini bukan bagian dari rangka. Ya, itu pakaian ditanggalkan, maksudnya identitasnya itu dibanting, dihancurkan. Sudah kamu bukan apa-apa lagi, karena tidak berpakaian itu maksudnya kamu bukan apa-apa lagi. Kamu bukan seseorang yang punya martabat. Itu maksudnya dari pakaian Yesus ditanggalkan, itu martabatnya itu dihilangkan, sehingga kalau dalam bahasa modern dia sudah dianggap tidak mempunyai hak asasi manusia. Jadi kemanusiaannya itu disangkal, ditolak, dilepaskan dari bagian Yesus. Ini bagian pertama di puncak Bukit Golgota, tempat orang kriminal dihukum menjalani hukuman mati. Kita lanjutkan ke pasti perhentian ke-11. Nah, ini bagian yang semakin dramatis ketika tubuh Yesus itu ditangkapkan di kayu salib, paku di kayu salib, Jadi ini adegan-adegan yang mengeksekusi itu gambarnya tentara, sementara saksinya gambaran penatua, orang-orang pemuka masyarakat, pemuka saksikan. Ini digambarkan bahwa kaki Yesus itu dipaku di kayu salib, kemudian tangan Yesus juga dipaku di kayu salib. Jadi tubuh Yesus nempel, attach ke kayu salib hanya berdasar paku yang menembus kaki dan tangan. Jadi ini bisa kita bayangkan kalau dalam keadaan horizontal saja pengalaman mengerikannya itu, apalagi nanti kalau tidak diberikan, maka tubuh itu tergantung hanya di kayu yang menembus tangan dan kaki. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau yang untuk kriminal biasa yang dianggap biasa itu tangan kaki
akhirnya tali di kayu salib. Biarkan sampai kelelahan dan sampai habis. Sementara untuk kriminal yang lebih tinggi tali tapi pelakunya kan seperti kriminal yang paling cepat. Yang dikasih ini ada beberapa tafsir itu mengatakan bahwa itu adalah Yohanes penulis Injil, tapi itu bisa juga murid lain yang memang dikasih. Nah, tentang dua penjahat itu di kitab Injil juga disahkan bahwa penjahat itu sempat berdialog dengan Yesus yang sebelah kanan apa kiri ya, yang menghina Yesus, yang melecehkan, katanya kamu anak Allah, katanya kamu Mesias itu kan hebat. Maka kalau kamu benar Mesias, kok kamu sekarang turun, ini mumpung dilihat banyak orang, kamu turun dari salib, nanti semua orang yang melihatmu akan percaya bahwa kamu adalah Mesias. Lalu setelah itu saya bisa ditolong juga. Nah, itu salah satu penjahat mengatakan itu. Penjahat yang lain tidak berani melecehkan atau membuli Yesus, tetapi minta Yesus kalau nanti beneran naik ke surga, saya diajak. Nah, kepada penjahat itu Yesus lalu menjanjikan bahwa hari ini juga kamu akan naik ke surga bersama aku. Itu kisah tentang dialog dari penjahat. Itu maksudnya bahkan sampai detik terakhir kalau orang mau membuka hati dan meminta ampun atas segala kesalahannya sesaat sebelum kematiannya, seperti penjahat itu tadi, ya karena Tuhan Maha Rahim, maka dia akan juga mendapatkan pengampunan sepenuhnya. Jadi orang diajak untuk tidak berputus asa. Waduh, saya kesempatan hidupnya pendek sekali, tidak mungkin bertobat. Enggak, itu ada kok penjahat yang sudah disalib, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bertobat apa-apa, hanya membuka hati dan memohon belas kasih, pengampunan dari Tuhan, lalu dia juga mendapatkan kerahiman itu. Kita lanjutkan, stasi ke-12. Nah, di stasi ke-12 tadi Yesus mati disalib di atas, di kayu salib. Lalu saya stasi sekarang ini, stasi ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Nah, pada dengan menurunkan Yesus dari salib ini, ibu Yesus ini muncul lagi untuk memberi perawatan atau merawat jenazah itu ya. Nah, dikisahkan sebelum diturunkan itu, prajurit-prajurit ngecek apakah para kriminal yang dihukum salib itu sudah mati semua. Kalau sudah mati ya sudah boleh diturunkan, tetapi kalau belum mati tidak boleh diturunkan. Nah, kepada penjahat-penjahat yang menyertai Yesus itu supaya mempercepat kematian dengan memberikan efek sakit yang lebih besar, kaki mereka itu disebut dipatahkan oleh prajurit supaya jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat berhenti juga. Nah, sementara ketika sampai pada tubuh Yesus, itu didapati Yesus sudah wafat. Lalu untuk memastikan itu, jenazah itu tadi, mayat Yesus yang ada di kayu salib itu ditusuk dengan tombak lambungnya untuk memastikan bahwa ini sudah benar-benar mati. Nah, kalau sudah pasti mati lalu boleh diturunkan. Nah, yang menurunkan sekali lagi bukan murid-murid terdekatnya, tetapi yang tadi ada di bawah kayu salib tadi. Dua orang yang disebut bernama Maria, lalu satu murid yang disebut murid yang dikasihi, dibantu dengan para petugas perawatan jenazah, lalu menurunkan Yesus dari salib untuk kemudian nanti memakamkannya. Nah, pemakamannya nanti kita akan sampai ke stasi yang terakhir. Adapun makamnya pada waktu itu bukan ditanam di tanah,
tetapi di gua dan kemudian dilubangi guanya seperti ruang. Pertama itu dari leher ke bawah, bagian kepala ini bagian yang nanti pada waktu peristiwa keperluan itu murid-murid mendapati kain kafan itu tergeletak dengan seperti dilipat. Jadi bukan kalau teman-teman bangun tidur pakai sarung diliput itu langsung dilempar dan tetapi itu seperti orang bangun tidur yang tertib dilipat. Nah itu istilahnya itu nanti peristiwa kebangkitan itu kain kafan tadi, kain kafan kepala dan baju itu Kami ketemu ayam. terlipat. Seminggu gak ketemu Nah ayam. ini adalah bagian ketika Yesus dimakamkan. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke berikutnya, perjalanan berikutnya. Beda benua. Ini kalau dandan sampai pada perjalanan ke-14. Yang ada hanyalah makam kosong. Makam kosong yang di dalamnya ketika para murid itu mendekat melihat kain kafan itu tergulung rapi. Nah itu maksudnya pada zaman itu awal-awal abad Masehi pun sudah ada cerita bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya seperti yang disaksikan oleh orang atau tentara Roma. Nah, kemudian murid-murid Yesus itu menceritakan bahwa bukan kami yang mencuri jenazah Yesus, kami sendiri datang ke makam, kondisinya sudah kosong dan kami hanya menemukan kain kafan tadi sudah terlipat. Maka kami 15 ini hanya ada rumah kosong. Jenazah Yesusnya sudah bangkit. Bangkitnya itu bukan bangkit kembali hidup seperti sebelumnya, tetapi bangkit hidup dalam arti yang sama sekali berbeda. Sehingga makam itu, makam kosong itu, kain yang membungkusnya itu sudah tidak berbeda. Nah ini kita sudah selesai dalam salib seperti yang kita sampaikan di awal. Setelah dalam salib kita akan lanjutkan jadi dengan menggambarkan itu dia merasa